Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asna Dewi Safrina dari kelompok Zeta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai infografis yang berjudul Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Berpengaruh Positif Terhadap IPM di Sumatera Barat tahun 2018 sampai 2019. Simak terus videonya sampai habis ya. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih IPM itu apa? Nah, jadi IPM itu adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan di suatu daerah atau negara pada aspek sosial ekonominya. Oke, yang selanjutnya, terdapat grafik tingkat IPM di Provinsi Sumatera Barat per kabupaten atau kota di tahun 2019. Selain itu, di sini menunjukkan bahwa di tahun 2018, tingkat IPM Provinsi Sumatera Barat sebesar 71,73% dan di tahun 2019 sebesar 72,39%. Sehingga secara keseluruhannya, tingkat IPM di Provinsi Sumatera Barat mengalami kenaikan sebesar 0,66% dari tahun 2018 sampai 2019. Nah, dalam membangun kondisi IPM yang baik, salah satu aspek penyusunnya adalah kesehatan. Kesehatan yang baik tentu didukung dengan fasilitas kesehatan dan sanitasi yang baik pula. Sanitasi dan air bersih adalah kebutuhan dasar setiap individu. Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk masyarakat merupakan tujuan keenam yang harus dilaksanakan dengan serius agar tujuan dari SDGs tercapai. Sebagai tambahan informasi nih teman-teman, SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia termasuk Indonesia untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Nah, dalam menentukan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan dapat dilihat menggunakan indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Tapi sebelum itu, kalian juga harus tahu dulu nih konsep sanitasi yang layak itu seperti apa. Jadi sejak tahun 2019, konsep yang digunakan mengacu pada metadata SDGs terbaru di mana rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar yang digunakan sendiri atau bersama, rumah tangga tertentu atau terbatas, ataupun di MCK komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan air tinja di tangki septik atau IPAL, atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan. Sedangkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga dinyatakan dalam persen. Nah, selanjutnya, kriteria sanitasi layak itu ada 4, yaitu yang pertama, fasilitas tempat buang air besar, yang kedua jenis kloset, yang ketiga tempat pembuangan air tinja, dan yang terakhir yaitu sumber penerangan. Untuk rumus yang digunakan itu sendiri bisa dilihat dalam gambar ya. Nah, yang selanjutnya, ini ada grafik persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak menurut kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat yang ditunjukkan dalam persen. Nah, kita lihat di sini bahwa tiap kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat rata-rata memiliki persentase akses yang meningkat di tiap tahunnya. Nah, secara keseluruhan dari Provinsi Sumatera Barat itu sendiri, ini di bagian paling kanan ini, di mana persentase tahun 2018 sebesar 57,17% meningkat menjadi 63,98%. Angka tersebut meningkat sebesar 6,81% selama satu periode. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dan cukup merata di tiap kabupaten atau kota, meskipun masih terdapat beberapa daerah dengan persentase akses sanitasi layak yang kecil, seperti di Kabupaten Pasaman dengan nilai 40,24% di tahun 2019 dan merupakan kabupaten dengan persentase akses sanitasi terkecil di antara semua kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga, meningkatnya akses terhadap layanan sanitasi layak ini turut serta menjadi salah satu faktor yang berpengaruh positif dalam membangun peningkatan indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat di tahun 2018 sampai 2019. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan mengenai akses sanitasi layak di Sumatera Barat tahun 2018 sampai 2019. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.